Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nito Sudinata dengan NIM 24010120130060. Kali ini saya akan memaparkan suatu konsep yang telah saya buat mengenai aplikasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk hal ini saya akan merancang sebuah benda yang biasa digunakan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk tempat tidur kita sehingga tidak asing lagi bagi kita, yaitu benda ini adalah kasur. Kasur ini bukan sembarang kasur. Kasur ini merupakan kasur yang sedemikian sehingga telah dimodifikasi dan diinovasi menggunakan konsep IoT atau Internet of Things agar mempunyai fungsi khusus. Latar belakang pembuatan kasur ini karena pada zaman sekarang ini menerapkan pola hidup sehat merupakan suatu kewajiban bagi kita semua. Ada banyak cara untuk menerapkan pola hidup sehat, salah satunya adalah mengatur pola tidur kita agar porsinya tidak berlebihan. Hal ini akan menjauhkan ancaman-ancaman penyakit yang membahayakan kondisi kesehatan tubuh kita. Contohnya penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit kanker, dan penyakit-penyakit lainnya. Oleh karena itu, untuk dapat mengatur pola tidur kita dengan baik, saya berinisiatif membuat suatu inovasi pada tempat tidur atau kasur yang sehari-hari digunakan sebagai tempat tidur kita. Untuk gambaran umumnya, jadi kasur yang akan saya buat merupakan kasur yang mempunyai komponen-komponen tertentu dan menggunakan konsep IoT atau Internet of Things sehingga terdapat suatu sistem yang akan bekerja secara otomatis tanpa adanya interaksi manusia. Kasur ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kasur-kasur lainnya, yaitu mampu mengatur waktu tidur kita, mendeteksi tekanan darah, mendeteksi detak jantung, mendeteksi kandungan zat yang ada pada tubuh kita seperti kandungan protein, kandungan lemak, dan kandungan nutrisi, serta kasur ini dapat melakukan pijat refleksi ketika terdapat peredaran darah kita yang tidak lancar. Oleh karena itu, karena kasur ini mempunyai berbagai macam kelebihan yang tidak dimiliki oleh kasur-kasur lainnya, sehingga dinamakan sebagai kasur pintar atau smart bed. Kira-kira komponen apa saja yang ada pada kasur pintar ini? Jadi yang pertama ada sensor pendeteksi tekanan darah dan detak jantung. Sensor pendeteksi tekanan darah dan detak jantung ini sebenarnya hampir sama yang digunakan pada tensimeter digital, sehingga fungsinya juga sama, yaitu untuk mengukur tekanan darah seseorang apakah dalam keadaan normal atau abnormal, dan juga dapat mengukur detak jantung seseorang apakah dalam keadaan baik atau tidak baik. Yang kedua ada sensor pendeteksi organ tubuh. Sensor pendeteksi organ tubuh mempunyai konsep kerja yang hampir sama dengan sensor yang ada pada bengkel mobil pada saat kita melakukan servis mobil, yaitu mampu mendeteksi kondisi bagian-bagian yang ada pada mobil apakah kondisinya baik atau tidak. Atau jika pada sensor pendeteksi organ tubuh dapat mendeteksi organ dalam yang ada pada tubuh kita apakah kondisinya baik atau ada suatu kerusakan sehingga kinerja dari organ tubuh kita tidak maksimal. Yang ketiga ada alarm. Alarm ini juga seperti alarm-alarm pada umumnya yang akan memberikan suatu tanda. Dalam kasur pintar ini terdapat suatu alarm yang dapat kita atur sesuka hati kita, yaitu misalnya kita dapat mengatur jam tidur kita yang kita inginkan dan waktu bangun kita juga yang kita inginkan. Kemudian alarm ini akan berbunyi untuk memberikan tanda ketika sebelum jam tidur dan ketika setelah memasuki waktu bangun yang sudah ditentukan. Yang keempat ada fitur pijat. Fitur pijat ini akan secara otomatis bekerja ketika sensor pendeteksi organ tubuh telah mendeteksi adanya peredaran darah yang tidak lancar, sehingga fitur pijat tersebut akan bekerja secara otomatis, yaitu memijat titik-titik tertentu pada tubuh kita. Gerakan memijatnya juga telah diatur sedemikian rupa sehingga sama dengan teknik memijat pada umumnya,
yang digunakan untuk mengatasi peredaran darah yang tidak lancar. Yang kelima ada alat pengolah data. Alat pengolah data berfungsi untuk mengolah data yang telah dideteksi oleh sensor-sensor. Kemudian setelah data telah diolah secara sistematis, kemudian data akan ditransferkan ke monitor yang terkoneksi dengan kasur pintar tersebut. Yang keenam ada monitor pemberi informasi. Monitor pemberi informasi ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang telah ditransferkan oleh alat pengolah data. Yang ketujuh ada emergency button. Emergency button atau tombol darurat ini berguna untuk memutus seluruh aliran listrik pada kasur pintar tersebut semisalnya terjadi kerusakan, dan secara otomatis menonaktifkan smart bed di saat itu juga. Bagaimana konsep kerja kasur pintar? Nah, jadi konsep kerja dari kasur pintar ini adalah dengan cara mendeteksi seluruh bagian tubuh seseorang. Jadi sensor-sensor pendeteksi yang terdapat pada kasur pintar ini itu diletakkan pada selimut dari kasur pintar. Kemudian ketika seseorang tertidur, sensor yang berada pada selimut tersebut akan mendeteksi secara otomatis. Kemudian setelah itu data-data yang terdeteksi akan diolah oleh suatu alat pengolah data, dan alat pengolah data ini akan mentransferkan data-data tersebut pada monitor yang telah terkoneksi, sehingga ketika terbangun kita akan dapat melihat kondisi dari organ-organ yang ada pada tubuh kita. Kemudian apa saja manfaat dari kasur pintar ini? Jadi manfaat dari kasur pintar ini yang pertama, membantu memudahkan kita dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses menerapkan pola hidup sehat, atau sebagai penunjang dalam menerapkan pola hidup sehat, terutama untuk kita yang terlalu sibuk dengan aktivitas masing-masing sehingga sampai lupa menjaga kesehatan. Yang kedua, praktis dan menghemat waktu, karena hanya dalam satu tempat, yaitu kasur pintar, kita mendapatkan banyak keuntungan, yaitu mulai dari pijat, alarm, dan pendeteksi kesehatan. Yang ketiga, sistem kerusakan akan langsung terdeteksi ke sistem, sehingga memudahkan kita mendeteksi sistem apabila terjadi kerusakan. Nah, walaupun mempunyai banyak manfaat, kasur pintar ini juga mempunyai kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, harganya mahal. Kenapa harganya mahal? Karena kasur pintar ini tergolong merupakan teknologi yang canggih, sehingga untuk membuat sebuah produk ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga nanti harga pasarannya mahal. Yang kedua, tidak tahan air. Kenapa tidak tahan air? Karena kasur pintar ini memiliki banyak sensor untuk mendeteksi kemungkinan masalah yang ada pada tubuh, sehingga sensor-sensor tersebut memungkinkan terjadinya konslet ketika terkena air dan akan mengalami kerusakan pada sistemnya. Yang ketiga, perlunya maintenance secara rutin. Sebenarnya tidak hanya kasur pintar saja yang memerlukan maintenance, tapi juga teknologi-teknologi lain. Namun pada kasur pintar ini cenderung harus secara rutin maintenance-nya, karena untuk melihat kondisi sensor-sensornya agar tidak terjadi kerusakan sehingga dapat bekerja secara optimal. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.